It's good to see you, cucuku. Hari ini di Opoma Podcast, lo ditemenin sama gue Haikal. Jadi hari ini di podcastnya Opoma kita bakal bahas fashion dan juga thrift. Dan hari ini Haikal datengin satu guest untuk sharing mengenai fashion dan juga thrift. Ada di depan gue udah ada Deborah Jovanka. Halo Deborah. Hai, halo. Halo, ini lagi di tempat kerja ya cucuku ya. Jadi emang agak gimana gitu ya. Gimana? Emang lagi si Deborahnya lagi di tempat kerja, jadi kita jangan bersih-bersih. Oke Kak Deborah, It's apa okay. kabar? Apa kabar Kak Deborah? Ya, aku baik. Puji Tuhan, baik. Baik ya. Kak Hekal gimana? Baik juga alhamdulillah ya. Ini lagi Ya, apa udah mulai kerja lagi berarti ya Kak ya? aku udah dari 2 bulan yang lalu sih, Udah mulai dari 2 bulan masuk yang lalu ya. kerja. Udah mulai masuk kerja ya Mm-mm. dengan protokol-protokol. Berarti Yap. Kak Deborah sekarang posisinya di mana Kak? Kalau boleh tahu. Aku di Solo. Di Solo ya? Oke. Iya. Oke Kak Deborah, nanti karena ini podcast Opoma kita bahas fashion dan juga thrift ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya rasa penasarannya Haikal sendiri sama Kak Deborah ini kan Haikal udah ngeliat di hampir di semua sosial medianya lah, ada di TikTok, ada di Instagram kayak gitu kan. Dan Haikal ngeliat Iya. itu apa ya warna dominan yang ada di Instagram itu adalah warna hitam kayak gitu kan. Iya. Itu mungkin aku pengen tahu juga sih sebenarnya apa namanya yang awalnya mulai menginspirasi Kak Deborah untuk aware sama fashion itu apa gitu Kak? Kalau secara aku pribadi, aku mulai kayak Natal gitu sejak SMA sih sebenarnya. Sebelum masuk SMA itu kayak aku pakai baju juga kayak nggak terlalu merhatiin gitu loh. Kayak yang dibeliin mamaku apa aku pakai gitu. Cuman sejak masuk SMA dan aku kenal salah satu fashion blogger. Kalau tahu G plastik itu loh. Oh ya, tahu. Mungkin tahu nggak? Tahu. Ya kayak gitulah. Oke, sorry. Yeah, Tadi agak hang gitu. Nah, Iya. jadi awal mulanya dari situ sih. Aku mulai kayak SMA tuh kayak ngikutin banget fashion blogger lokal sampai internasionalnya kayak semacam plastik gitu. Itu aku suka aja sih. Plastik itu kan dia kayak gayanya unik. Terus dia suka kayak pakai bajunya tuh rata-rata hitam. Kemudian aku mulai dari situ tuh kayak, kayaknya bagus ya kalau apa sih kayak kalau gaya-gayanya kayak gini dan terus jarang juga kan maksudnya yang model-model kayak si plastik ini. Sebelumnya aku tuh kayak gayanya tuh bener-bener yang apa ya ekstrim banget gitu loh kayak si plastik itu aku malah pakai lipstick hitam terus makin kesini tuh kayak aku sadar ngapain gitu juga dulu aku bener-bener kayak yang pede banget baju yang bener-bener kayak apa ya kayak kalau dibilang sih kayak agak ekstrim gitu ya. Cuman sekarang ya agak aku kurangin dikit gitu lah. Soalnya ya gimana ya. Soalnya kan kalau emang lihat juga. Iya, soalnya kalau dilihat kan kalau nggak tahu ya mungkin koreksi kalau salah kalau gue ngelihat sendiri apa namanya genre fashion lebih ke e-girl gitu lah ya kayak e-girl. Iya lebih ke gothic gitu. Iya Aku sukanya gothic dulu gitu sih. kan. Itu apa namanya siapa aja nih selain yang tadi disebutin yang bener-bener bisa apa namanya bisa naikin fashion soalnya kan kalau misalnya pakai warna hitam gitu doang kan maksudnya pasti orang-orang bakal bilang monoton warnanya itu terus gitu kan tapi kalau gue ngeliat di Instagram lu kan kayaknya banyak model ya banyak macamnya itu lu ngeliat siapa aja orang-orangnya kayak gitu. Sebenarnya banyak sih aku kayak nggak pernah punya acuan kayak siapa gitu cuman aku sering banget explore di Pinterest atau di explore gitu tuh kebetulan explore Instagram aku tuh isinya juga sama kan udah mungkin engagement apa sih kayak udah di settingnya yang kita sering lihat gitu kan yang sering kita munculnya search juga yang jadi munculnya juga kayak yang mirip-mirip yang kita pengen gitu kalau siapa ya kalau Indonesia tuh oh ya kalau di Indonesia sih aku suka gayanya ini sih siapa ya Tamara Day. Oh Tamara Day, bener-bener mirip sih kalau Tamara Day ya. Dia kan bener-bener monokrom gitu semuanya, iya. Terus walaupun dia kayak lebih ke streetwear gitu kan, tapi lucu aja aku suka banget sama gayanya dia. Walaupun aku juga taunya dia baru-baru aja.
gitu. Oke. Cuman kalau yang lain tuh bener-bener aku nggak punya gitu sih. Paling aku cuman explore Pinterest apa. Kalau misalnya aku beli baju atau punya baju apa, kira-kira ini bagus buat apa ya? Bagus digayain gimana? Aku biasanya sih search di Pinterest aja sih. Nggak Di pernah Pinterest ya? yang punya apa sih kayak punya idola yang bener-bener aku seneng banget gitu. Jadi Kayak emang bener-bener ngeliat dari random aja gitu. beberapa referensi gitulah ya, dari referensi Mm-mm. dicampur kayak gitulah ya. Mm-mm. Tapi Jadi sebenarnya kalau Kak random aja sih. random aja ya. Tapi sebenarnya kalau Kak Deborah Mm-mm. ini apa namanya pernah ngikutin genre fashion apa aja selain yang sekarang? Atau mungkin apa ini doang? Dan kalau selama ini apa ya? Kalau dulu yang waktu zamannya Ya. aku seneng banget sama plastik itu aku bener-bener yang gotik banget kayak yang bener-bener gimana ya? Kemana-mana pakai lipstick hitam gitu Ah, loh. iya, Kayak iya, ya iya. ampun kalau dipikir-pikir juga terus sekarang sih paling lebih ke yang santai sih kayak yang Iya, ya iya. udah casual aja gitu. Soalnya juga kan aku keseharian kerja gitu juga kan. Jadi menyesuaikan aja sih paling ya sebenarnya kalau dibilang banyak variasi itu juga enggak sih sebenarnya soalnya bajuku Iya. juga cuman itu aja terus cuman aku paling suka kayak gaya-gayain kayak di mix and match-nya tuh kayak aku beda-bedain gitu aja kadang kalau Iya, antara iya, baju iya. satu sama lain Ya itu gitu. mungkin yang apa yang gue lihat agak beda gitu walaupun cuma hitam putih abu-abu kayak gitu kan. Tapi sebenarnya kalau Oh selain iya. warna itu kan berarti kan warna hitam putih abu-abu gitu kan warna favorit Deborah lah ya. Iya. Selain warna itu ada nggak sih? Ada warna yang ini gue banget Kalau nih. kalau akhir-akhir ini aku lagi suka banget warna ungu sih sebenarnya. Saya Oh, memang ungu. lagi booming banget kan Iya, warna iya, iya. ungu-ungu kayak pastel gitu. Iya, iya, iya. Ya itu sih aku kayak tiba-tiba jadi lucu juga ya ternyata warna ungu. Sebelumnya tuh aku nggak pernah mau kayak pakai warna-warna lain. Soalnya aku jujur kayak kurang cocok juga kalau pakai warna kayak pink atau apa. Cuman kemarin nyoba ada beli jaket gitu warna ungu terus kok lucu. Akhirnya sampai sekarang kayak kebawa kalau ada baju ungu bagus pasti aku beli. Cuman emang Betul. kalau pakai baju ungu nggak pernah aku post di Instagram. Mungkin nunggu ini dulu kali ya apa? PD-nya dulu ya. Iya sih, Soalnya bener-bener. kalau ungu gua ngelihat di mana? Gua ngelihat di sosial media atau di yang lain-lain itu emang lagi naik banget apalagi vintage Iya, piece gitu bener-bener. kan kayak warna-warna ungu dan juga Iya, bener. banyak sepatu yang warnanya ungu-ungu juga kayak gitu kan dan harganya Iya. udah mulai ya ya itu emang udah paling inilah ya warna ungu lah ya. Kalau warna warna Mm-mm. ungu berarti ya kalau untuk warna mungkin selain Iya warna sih. monokrom itu ya. Bener-bener ungu. Ungu sih iya sih, cuman itu doang yang bener-bener kayak lagi suka gitu. Cuman Lagi ya suka. rata-rata hitam sama hitam sih. Sebenarnya aku putih jarang banget pakai kalau baju tuh. Ah, dia Jadi paling ya lebih itu ke sih paling. celana gitu kalau putih ya. Iya ya bener-bener sih. Oke, oke. Mm-mm. Kalau misalnya apa namanya em, kita pengen tahu dong apa namanya tips sama triksnya nih dari Kak Deborah gitu kan Mm-mm. apalagi ya orang-orang sekarang kan mulai back to basic lagi kan apalagi pakainya warna Mm-mm. hitam putih gitu kan atau mungkin warna Ah, abu-abu gitu gimana sih caranya buat apa ya buat nge-upgrade pakaian kita yang warnanya tuh kayak monokrom monokrom aja gitu kan. mm-mm. Oke, sebenarnya warna hitam putih itu warna paling basic ya. Hmm. Yang agak ekstra emang kita harus agak pinter-pinter milih aksesoris atau misalnya sepatu yang bikin outfitnya tuh kayak kelihatan menarik gitu. Kalau aku biasanya, misal udah pakai baju hitam gitu, aku biasanya mainnya ke tas sama sepatu sih. Biasanya Oke. kalau tas gitu kadang aku pilih mungkin pattern macan gitu, leopard Ya, gitu, atau aku malah pilih dapat. kayak warna kayak merah gitu-gitu sih. Jadi Oke. kalau emang kita udah pakai baju warnanya basic, bisa mungkin kita kayak larinya ke aksesorisnya aja sih kalau aku Aksesorisnya aja ya. biasanya. Jadi biar nggak Kalau monoton buat gitu aja ya. iya bener. Cuman emang kadang kalau kita pengennya kayak all black semuanya hitam gitu, mungkin misalnya nih kita pakai kaos hitam aja sama celana jeans hitam. Biar outfitnya tambah ekstra sih biasanya aku kayak pakai sepatunya yang agak apa ya? Kayak boots gitu-gitu sih biasanya aku seringnya. Jadi biar agak kelihatan ekstra gitu walaupun cuman pakai kaos sama celana jeans hitam polos gitu.
Terus aku larinya juga tetap ke tas sih biasanya biar outfitnya nggak terlalu boring gitu. Oke. Itu Kan, sih yang penting. oh ya, pengen nanya lagi sih sebenarnya kalau misalnya lu nih, lu kan apa Mm-mm. mayoritas, berarti kan ini gue, kalau kan lu berarti mayoritas beli barang tuh berarti kan kalau nggak hitam, jadi apa warna-warna monokrom kayak gitu gitulah ya. Itu Mm-mm. sebenarnya lu sejauh itu nge-spend paling banyak berapa, Dep? Nge-spend buat beli barang kayak gitu ya? Buat Apakah beli lebih, barang. iya. Soalnya kan kalau monokrom Aduh. kayak gitu beda ya kalau misalnya apa ada orang yang suka sama warna-warna yang colorful kayak gitu kan dia pasti beli banyak. Mm-mm. Kalau hitam putih gitu apakah eh, jauh lebih irit atau enggak? Mm-mm. Soalnya kalau gue juga warna hitam itu kan warna favorit juga kan, ya jatuhnya lebih Oh iya. ngirit lah ya, ngirit. Iya bener-bener kayak effortless gitu Iya, ya. effortless Jadi gitu kan. Nah, jadi bener-bener sih kayak masuk juga ke semua model occasion juga oke gitu. Kalau aku sih biasanya karena aku juga jujur jarang banget beli baju baru, maksudnya yang di toko atau apa, aku lebih sering nge-thrift sih biasanya. oke. Kayak 90% baju-bajuku tuh thrift semua. Thrift semua. Jadi paling kalau beli, jadi kalau beli kayak di toko misalnya di tempat-tempat kayak yang baru gitu paling apa ya aksesoris sih aku biasanya kayak tas Aksesoris ya. atau sepatu itu aku baru beli yang baru. Cuman kalau baju mostly selama ini aku belinya thrift sih. Oke. Jadi paling spendnya nggak banyak lah ya, Iya. 5 baju Apa 100.000 lah paling. iya kalau kalau nge-thrift juga itu termasuk hal yang enak lah ya kalau misalnya nge-thrift kayak gitu kan. Iya Oke. iya bener Oh ya, sih. gue ngeliat sepatu lu kayaknya mayoritas itu boots, leather shoes gitu-gitu lah ya. Iya kan? Iya, Lu pakai sneakers juga nggak sih? iya pakai juga sih Pakai sebenarnya. juga ya. Cuman kadang kalau Oke. seringnya emang aku pakai boots daripada pakai sneakers. Cuman juga aku suka aja sih sama sneakers. Cuman nggak yang terlalu Iya, nggak terlalu kayak ini banget lah ya. apa sih antusias sama sneakers gitu loh. Kenapa lu Cuman tetap ada sih dan kenapa lu tetap pakai. kenapa lu suka banget pakai boots, Dep? Karena kalau boot itu kan bener-bener beda lah sama sneakers kan dari kenyamanan segala macam. Apakah Oh iya sih. kenapa lu suka banget pakai boots? Um, Ya itu dia balik lagi ke aku Ah, kan sebenarnya tuh bajunya bener-bener kayak udah komplimen biasa gitu lah gitu ya. loh. Iya, iya, iya. Iya, maksudnya aku pengen kayak nambahin sesuatu yang ekstra di outfit aku tuh apa. Nah, aku larinya mesti ke sepatu sih, sama tas yang tadi aku bilangin. Iya, iya, iya. Nah, sepatunya aku kayak, kan kalau pakai sneakers, terus kaosnya cuman hitam sama jeans hitam, paling kelihatannya, ya aku nggak judging sih, cuman kayak basic banget gitu loh. Cuman aku lebih seneng lihatnya tuh kayak kelihatan apa ya, kayak kelihatan, apa ya, kalau dibilang Bener-bener ini ya apa biar ya kayak tegas bisa, gitu loh aku iya, sukanya iya. tuh jadi Bener-bener kayak kelihatan tegas gitu pedas aku gitu ya. emang sukanya. Soalnya kalau pakai boots dari genre fashion lu mungkin nge-compliment banget lah ya sepatu itu kan. Jadi bener-bener Iya sih cuman ngelengkapin. ya cuman emang kadang banyak sih yang bilang aku kemana-mana pakai boots sih emang nggak ada Ya. ini kayak sepatu biasa Ya, ya ada cuman kadang tuh nggak tahu PD. ya kayak PD-nya lebih di situ, jauh lebih PD-nya. pede pakai boots Nah, bener-bener ya sih kayak kayak sama gitu. orang kalau pede pakai flat shoes pasti juga pakainya flat shoes cuman kebetulan aku tambah pede cuman kalau pakai boots gitu jadi aku emang sering kemana-mana pakai boots termasuk ke Ah, tempat kerja juga aku pakai boots sih seringnya. seringnya pakai boots lah ya. Oke. Tadi kan karena lu udah bilang tadi suka nge-thrift segala macam, kita langsung masuk ke thrift aja kali ya. Oh ya, kalau lu thrift Boleh. itu berarti kan tadi hampir 90% barang-barang lu tuh thrift lah ya kayak gitu kan. Yep. Kalau lu nge-thrift di mana? Kalau lu nge-thrift tuh paling sering di mana, Dep? Aku kalau di Solo ada sih tempat. Nah, ada Ya tempat. nanti kalau dikasih tahu pada tahu dah. Iya, iya benar. Mungkin tempat-tempat yang umum aja kali ya. Kelitikan mungkin. Oh yang umum. Mana ya kalau mana sih yang pasar Kelitian? Aku Ya, jarang sih kalau ke Nah, sana. Ke Kelitian oke. tuh aku jarang. Aku ada salah satu tempat tuh di Kartosuro tuh ada tempat kayak buat thrift gitu. Jadi kayak udah bener-bener di seleksi gitu loh bajunya. Terus juga kayak lebih selectionnya banyak pilihan ceweknya. Jadi aku lebih suka ke sana sih. Namanya Puja kalau pada pengen ke sana. Oke. Puja ya? Aku biasanya di Puja. Terus kalau
lagi keluar kota, paling aku di Pasar Senen sih, sering banget aku Pasar di Pasar Senen ya. Senen. Mm-mm. Pasar Senen emang udah paling enak sih kalau buat Haikal Iya juga sih, sih. bener-bener. Iya, iya, Banyak iya. pilihan, terus juga banyak lah pokoknya pilihannya, dan Iya, murah-murah juga kan sama kalau di sana. harganya sih yang menurut Haikal apa ya, jauh lah gitu kalau dibanding di Solo atau di Bener-bener, mana kayak gitu. Di bener sana banget sih. kalau mungkin kalau jaket kayak gitu mungkin bisa lah dapat di bawah 50 ada lah dapat. Kalau di Solo udah Iya, susah banget ada, bener-bener. dan Ya, itu bagus. aku aja pernah dapat jaket kulit gitu cuma 50.000 jaket kulit. Nah, Bagus banget. Jadi emang harga emang ya namanya kota kecil, terus ya bukan kota kecil juga sih, maksudnya apa sih, toko thrift kan di sini nggak terlalu dikit ya, banyak nggak terlalu banyak bener. variasi gitu kan. Jadi mungkin pilihannya juga dikit, terus barang-barangnya juga harganya nggak semurah yang di Jakarta di Pasar Iya, Senen iya. yang notabene kan banyak banget kan penjualnya juga. Ya sih, Oke. emang kalau dari segi harga agak jauh. Agak jauh ya. Tapi kan lu udah sering banget nge-thrift nih. Ada nggak sih fashion item lu yang lu favoritin banget? Fashion item? Mungkin jaket yang dari aku nemu. di thrift ya? Iya. Ada nggak? Yang favorit Banyak banget? sih sebenarnya. Banyak ya? Banyak, ada beberapa pilih kayak salah satu aja. salah satu. Oke. Salah satu yang sering aku pakai tuh, aku pernah nemu sepatu ini sih. Apa sih? Bentar, aku sambil searching ya. Aku lupa namanya. Depan aku ada ini nih, laptop soalnya. Ada laptop ya? Nemu sepatu ini ya? kayak boots gitu, tapi ada leather sama apa sih, motif macannya gitu. Jadi aku suka banget pakai itu. Dan itu harganya murah banget, aku beli dulu. Di di thrift itu ya? Iya, aku beli di Pasar Senen. Soalnya kalau di Solo kan jarang kan. Jarang kayak ya? thrift tapi yang sepatu atau tas gitu kan jarang. Jadi aku nemunya di Pasar Senen sih waktu itu. Oke. Nah deh. Doc Mart kan bukan? Ya sih paling. Ya sih paling itu aja sih yang sepatu itu, sama aku nemu jaket kulit gitu. Yang jaket kulit itu ya? Jaket kulit lucu gitu sih, cuman udah rusak sekarang. Terus aku juga pernah kayak nemu barang-barang branded gitu loh. Aku pernah nemu sepatunya siapa ya? Apa sih siapa? Bilangnya? Agnes Studio. Agnes Studio bener, Agnes Studio. Iya bener kan? Iya, Agnes Studio. Itu tuh aku dulu nggak senotis itu sih, jadi nggak aku beli, padahal harganya cuma 80.000. Halo. Iya, Agnes Studio kan tahu sendiri, gila tuh brand kan, udah banyak lah, banyak yang favoritin sekarang sih. Iya bener-bener. Terus aku nyeselnya baru sekarang kok nggak diambil sepatunya. Itu cuma gara-gara agak nggak muat gitu, terus nggak aku ambil. Sebenarnya kalau aku ambil jual lagi lumayan kali ya. Lumayan kali ya buat barang lain gitu kan. Bener kan. Emang ya itu sih. Oh ya, kalau fashion item lo yang belum lo punya apa? Tapi lo pingin banget. Tapi sampai sekarang lo belum punya. Apa ya? Fashion item yang belum aku punya. Iya, misalnya lo pingin tas A, gue pingin banget tapi belum dapet kayak gitu. Atau mungkin udah semua nggak terlalu BM lah ya. Iya bener BM juga sih sebenarnya, cuman aku nggak punya spesifik barang pengen yang ini gitu loh. Cuman selama ini tuh aku pengen apa ya? Apa ya? Jadi bingung banget sih. Apa ya? Soalnya banyak banget barang kan ya kalau gitu. Iya, terus aku bukan tipe yang kayak aduh pengen banget yang ini terus harus dapat gitu, enggak sih. Apalagi kalau thrifting kan kita nggak bisa mikir pengen yang ini harus dapet ini gitu kan, nggak bisa kan. Iya, kayak nyari harta karun gitu lah ya. Bener. Cuma selama ini paling aku tuh pengen apa sih, kayak jaket bulu-bulu gitu loh. Kan lagi bagus banget kan. Cuman di Solo panas ya. Jadi kayak takut nggak kepake gitu loh. Iya ya, rebe juga ya. Banget kalau bagus sih jaket bulu-bulu gitu. Mungkin itu di main event tertentu aja kali ya, Dip. Buat main event tertentu. Kayak gitu. Masalahnya aku nggak pernah, kayak jarang datang ke event-event yang kayaknya pakai jaket bulu gitu. Jadi kalau mau beli itu kadang mikir-mikir 2 kali. Lebih mikir-mikir, ya bener sih. Iya. Oh ya, Dep, kan lu termasuk yang aware nih sama fashion gitu kan.
Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya kalau lu ngelihat trend fashion di Solo aja deh, karena lu di Solo ya, itu gimana deh? Jujur, aku juga nggak terlalu notice juga sih Ya, nggak terlalu sebenarnya kalau notice ya. fashion di Solo. Cuman kalau yang aku lihat tuh sekarang lagi apa sih? TikTok kan lagi Iya, iya. trending-trendingnya apa sih? Bikin tips-tips fashion. Terus kalau Iya. aku keluar tuh kadang oh ini kayak apa tuh outfitnya kayak yang aku lihat di TikTok. Jadi kayak lebih Hmm. apa ya? Lebih variasinya lebih banyak sih Iya, sekarang. iya, iya, iya. Maksudnya karena mungkin referensinya juga jadi lebih banyak kan atau nggak tahu sih mungkin dari dulu juga udah banyak variasi cuman aku kurang main aja atau gimana tapi Mungkin baru dieksplor sekarang. nggak sih maksudnya lebih variatif gitu loh kayak lucu gitu biasanya Oke. kan gimana ya jujur aku kurang 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 apa kurang ya kurang ngikutin lah ya, update kurang 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 ngikutin lah ya. bener Kurang ngikutin. aku jarang banget ngikutin trend fashion sih sebenarnya. Oke. Oke, kalau lu karena lu sering banget nge-thrift nih, boleh dong ngasih tips ke cucuku dong, thrift offline ya, lebih ke offline kali ya. Oke lebih ke offline iya sih Ya, aku ya. lebih sering ke offline. Gimana Nah kalau tipsnya? kalau thrift di offline tuh sebenarnya kuncinya tuh sabar sih harus Sabar ya. sabar sabar nyari itu soalnya apa ya kayak jangan terlalu apa ya kalau enaknya thrift offline tuh kan kita bisa milih banyak barang kan. Nah kadang tuh kalau kita kelewatan satu barang aja itu ternyata ada harta karunnya gitu loh. Jadi yang pertama kalau mau nge-thrift tuh harus sabar, terus double check produk yang mau kita beli. Jangan Oke. sampai udah sampai rumah terus ternyata ada defectnya atau gimana gitu. Soalnya emang kan thrift kan kita nggak bisa apa sih nggak bisa milih barangnya harus bagus banget atau gimana gitu kan nggak bisa kan jadi harus cek kondisi barangnya terus kalau bisa nawar sih kadang Nawar kan ya. ini kan tergantung sih kan ada kalau di Puja itu yang biasa aku nge-thrift Ya, itu tuh dia harganya udah flat jadi kayak nggak bisa ditawar lagi udah net cuman lah ya. kalau di tempat-tempat kayak di Pasar Senen kan banyak lah ya penjual yang masih bisa ditawar. Nah, itu misalnya ada buka harga ditawar aja. Soalnya kadang sesuai pengalamanku banyak yang jual tuh ternyata aku bisa dapetin barang ini dengan harga yang lebih murah gitu loh. Maksudnya Oke. setelah ditawar gitu. Jadi Setelah ditawar ya. kalau bisa ditawar, boleh tuh ditawar. Terus apalagi ya? Oh ya, yang terutama sih ini sih kebersihan barang bajunya. Kalau sebelum dipakai aku rekomendasiin banget kayak dicucinya bener-bener yang bersih atau gimana gitu. Soalnya aku jujur pernah apa sih beli baju aku iya. cucinya kayak kurang bersih gitu loh. Terus Oke. efeknya tuh jadi kayak gatel-gatelnya tuh sampai bintul-bintul gitu. Iya Jadi itu jangan bahaya juga sampai sih. Iya itu bahaya juga sih. gimana? Ya itu Iya, makanya kan kita gimana? ya itu bahaya juga sih maksudnya kalau sampai gatel-gatel, sampai nggak bersih gitu kan. Bener-bener. Saya kan kita juga nggak tahu kan siapa yang punya bajunya dulu, terus gimana apa tuh nyimpennya kan kita nggak tahu juga ya. Jadi yang penting sih kayak kalau emang suka nge-thrift, kebersihannya harus nomor satu sih, bajunya harus bener-bener dicuci gitu. Dan menurut aku thrift tuh apa ya salah satu kegiatan yang menyenangkan gitu selain kayak kita bisa dapat baju dengan harga yang murah atau barang-barang dengan harga yang murah juga apa ya kualitasnya kadang tuh lebih bagus loh kalau kita beli di thrift tuh Kalau entah misalnya kenapa. lebih bagus terus lebih beda aja karena cuma one and only doang gitu kan itemnya. Nah, bener kayak variasinya juga cuman walaupun kayak apa sih pilihan bajunya banyak, cuman kan ada satu aja jadi kayak lebih eksklusif aja gitu Iya kali ya eksklusif makanya. gitu. Iya Nggak kayak make. terlalu pasaran gitu. Kalau misalnya kita pergi kemana kayak cuman kita doang yang make gitu kan kayak kemungkinan tuh Bener-bener sih. dikit buat yang make lagi gitu kan. Dikembarin gitu. Dikembarin gitu kan. Bener. Kadang-kadang kan kalau orang Indonesia kan kalau misalnya dikembarin dikit kan thanksin gue gitu kan. Iya sih bener. Iya. Ya sih ini sebenarnya salah satu opsi buat orang-orang yang apa sih lebih beda walaupun cuma basic kelihatan beda di satunya banget thrift. Iya benar. Gitu sih paling. Oke. Lu berarti kalau nge-thrift tuh berapa jam deh kalau nge-thrift sekali gitu deh? Sekali nge-thrift. Kalau di Pasar Senen bisa kali 5 jam. 5 jam? Wow. Ya itu bener-bener
per toko aku datengin kalau di Pasar Senen ya. Kalau di yang Puja yang aku biasa di Solo, itu paling cuman sejam 2 jam aja sih. Soalnya kan jam cukup lah ya. pilihannya juga cuma dikit kan. Ya. Iya benar. Iya kalau pasar Senen kayaknya sayang aja gitu kalau bentaran ya. Jadi lama. Bener. Bener Oke. banget sih. Nggak kerasa juga kalau lama. Iya. Oke. Apa namanya? Kalau ini sih, apa namanya? Terakhir sih lebih ke ini sih. Apa namanya? Kasih tips dan trik lagi ya mungkin soal fashion gitu. Apa gimana? Oke. Kalau aku sih, menurut aku, fashion tuh sebenarnya kan untuk semua orang ya. Iya. Yang penting kuncinya tuh kita pede aja sih. Kayak jangan terlalu, ya mungkin ini udah kata-kata yang udah sering kita dengar. Cuman ini emang penting banget. Jangan sampai kayak apa ya, kayak dengerin omongan orang yang nggak sefrekuensi sama kita. Mungkin kita seneng sama pakai baju ini, atau mungkin kita berangkat dari rumah banget baju ini itu, cuman kadang ada satu orang rese ngatain apa sih pakai baju apa, mungkin kita kadang moodnya jadi jelek kan. Nah itu kita sebisa mungkin tutup telinga aja deh kalau ada orang kayak gitu. Soalnya emang apa ya, fashion tuh bagus enggaknya tuh tergantung kita sebenarnya. Tergantung kita gimana pakai bajunya, kayak tergantung gimana ya pembawaan kita gitu loh. Kadang menurut kita udah bagus, kadang menurut orang lain nggak bagus, terus kita terlalu mikirin orang lain tuh jatuhnya malah jadi kayak nggak pede. Terus kadang kalau nggak pede itu kan kelihatan banget kan, kayak gestur sama lain-lainnya. Jadi tuh kayak jadi bajunya yang udah bagus-bagus tadi jadi jatuhnya kayak juga jadi ikut jelek. Soalnya juga apa sih, moodnya udah pecah duluan. Omongan orang tadi. Jadi kalau bisa mungkin kalau pakai baju atau berfashion gitu ya semau kalian aja, maksudnya jangan terlalu mikirin omongan orang lain. Gitu sih paling aku. Karena apa ya? Karena self love itu bilang doang gampang, tapi ngelakuinnya susah banget ya kan. Kadang-kadang ada omongan orang lain kayak, ini lu jelek banget dipakai gitu, kayak gitu kan. Padahal kita ngerasanya bagus, terus gara-gara itu ke distract segala macam. Oke. Jadi emang bener-bener inilah ya, pede dulu, sama kita harus self love dulu lah ya. Bener banget. Yang terutama itu sih, pede itu bakalan kayak apa sih, ngebawa lah, maksudnya outfit kamu juga jadi bakalan lebih keren aja gitu kalau kamunya pede. Lebih open aja gitu ya, nggak terkurung sama omongan orang. Oke. Bener, soalnya sebenarnya fashion tuh nggak ada yang salah gitu loh. Yang salah tuh orang yang nyalahin, yang salah tuh sebenarnya itu. Orang-orang yang beda selera aja kayak gitu kan. Iya bener. Ya, kebanyakan kan gitu, beda selera, terus dijudge gitu kan. Bener. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu kali ya, Deb ya. Thank you banget, Deb, udah mau datang, udah mau ngobrol di Opama Podcast. Mungkin itu aja, cucuku. Silakan follow Instagramnya Deborah. Di mana, Deb? Di Deborah Jovanka. Deborah Jovanka kayak gitu. Nanti di situ lu bisa lihat atau mungkin cari referensi dari Deborah kayak gitu, karena banyak banget referensinya kayak gitu untuk dicoba. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, Deborah. Gue Haikal. Oke, thank you ya, Haikal. Ya, sama-sama, Deborah. Mungkin itu aja, gue Haikal dan Deborah pamit. And I'll see you in the next episode. Bye. Oke, thank you.